Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, siang ini kembali kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 20 Ba'da Maulud tahun 1443 Hijriyah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tidak terasa sekarang ini kita sudah melewati bulan Maulid, tepatnya tanggal 20 Ba'da Maulid tahun 1443 Hijriyah. Banyak orang menyebut ganti tahun sebagai salah satu karunia Allah. Padahal kalau kita mau berpikir agak dalam, dengan bergantinya tahun itu artinya jatah hidup kita di dunia ini tidak makin bertambah tapi makin berkurang. Termasuk kesempatan kita untuk menjadi orang yang memiliki kesempurnaan iman dan takwa di hadapan Allah, kesempatan itu juga sebetulnya makin berkurang. Kita harus belajar dengan perilaku para sahabat. Suatu hari beberapa sahabat rame-rame mendatangi Aisyah ingin bertanya tentang akhlak Nabi. Tujuannya para sahabat ini ingin meniru akhlak Nabi biar mereka memiliki iman dan takwa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu iman dan takwa yang mereka pikirkan, bahkan mereka ingin ikuti dari akhlaknya Nabi? Itu tidak lain karena yang bisa menjamin kita beruntung, kita bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Modal untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak lain adalah kesempurnaan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para sahabat mendatangi rumah Nabi dan bertemu Aisyah, mereka kemudian bertanya, Aisyah, kami ingin tahu seperti apa gambaran akhlak Nabi. Setelah tahu, kami ingin meniru biar kami para sahabat memiliki kesempurnaan iman dan takwa di hadapan Allah. Begitu Aisyah ditanya gambaran akhlak Nabi, Aisyah menjawab, jawabannya pendek, kana khuluquhul Quran. Kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Nabi itu ya gambarannya sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Para sahabat kemudian lanjut menanyakan yang kedua, Aisyah, kami tahu
gambaran akhlak Nabi itu ya Al-Quran yang berjalan itu. Cuman kami ingin tahu yang prioritas kami tiru itu yang mana dari Al-Quran itu. Ketika Aisyah ditanya mana akhlak Nabi yang prioritas ditiru agar kita memiliki kesempurnaan iman dan takwa, Aisyah menjawab gambarannya diketemukan di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Itulah yang prioritas kalian tiru, kalian amalkan agar kalian memiliki kesempurnaan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa gambaran akhlak Nabi sebagaimana disebut surat Al-Mu'minun? Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholati khashi'un. Sungguh orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman dan takwa akan hidup dengan beruntung. Caranya gimana? Diawali dengan alladzina hum fi sholati khashi'un. Kalau kamu ingin hidupmu beruntung, tidak saja di dunia tapi juga beruntung di akhirat kelak, maka yang mesti diberesi dulu adalah sholatmu. Lakukan sholat itu dengan khusyuk. Banyak orang bertanya, khusyuk sholat itu seperti apa sih? Apakah sholatnya harus lama, harus panjang? Apakah sholatnya harus tenang, diam, nggak boleh bergerak-gerak? Atau definisi khusyuk itu seperti apa? Ternyata mayoritas ulama memberikan definisi khusyuk sholat itu adalah sholat yang dilakukan pada saat melakukan sholat, orang itu sanggup untuk menghadirkan hatinya mi'raj menyatu dengan Allah. Jadi khusyuk sholat itu bukan sholat yang dilakukan lama, apalagi panjang sampai jamaahnya misalnya kecapean, bukan seperti itu. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang pada saat sholat itu dilakukan, orang yang sholat sanggup menghadirkan pikiran dan hatinya mi'raj menyatu dengan Allah. Itulah batasan sholat khusyuk. Artinya kalau kita sudah sholat dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi pikirannya masih ingat urusan duniawi, ingat HP, ingat utang, ingat pintu mobil yang belum dikunci, itu artinya orang itu belum dianggap khusyuk di mata Allah. Sebaliknya ketika orang itu sudah takbiratul ihram memulai sholat, kemudian orang itu sanggup menghadirkan pikiran dan hatinya mi'raj menyatu dengan Allah, maka orang itu di mata Allah sudah dianggap khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ini artinya agar kita memiliki iman dan takwa yang sempurna di hadapan Allah, yang pertama kali kita koreksi, kita periksa, kita audit adalah sholat kita. Untuk bisa sholat khusyuk, belajarnya enggak cukup 1 hari, tidak cukup 1 bulan, tidak cukup 1 tahun. Untuk bisa khusyuk sholat, belajarnya bahkan sepanjang hidup. Tidak bisa orang anggap sholatnya sempurna padahal dia baru sholat 5 tahun atau 10 tahun. Kesempurnaan sholat akan kita raih bersamaan dengan tambahnya umur kita. Yang cilaka kalau umur makin bertambah tapi makin kesini ternyata sholatnya makin gak beres. Itu dianggap orang yang paling celaka. Sebaliknya kalau kita sudah berupaya belajar terus menerus sepanjang hayat agar sholat kita bisa dilakukan dengan khusyuk, insya Allah apa yang sudah kita lakukan, sholat-sholat yang sudah kita lakukan akan mengantarkan diri kita untuk menjadi orang mukmin yang sempurna imannya atau yang sempurna ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang kita tiru dari baginda Nabi agar kita memiliki kesempurnaan iman dan takwa adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Kita harus bertekad untuk apa? Untuk mu'rid, untuk berpaling. Berpaling dari apa? 'Anil lahwi, sesuatu yang tidak berfaedah. Ulama tafsir ketika menerangkan makna lahwun, ulama tafsir menjelaskan lahwun itu dibagi 2. Ada lahwun qauli, sesuatu yang enggak berfaedah
yang sumbernya dari omongan. Misalnya misuh, contoh ghibah, memfitnah, itu semua kategorinya laghwun. Dan yang kedua ada laghwun fi'li, sesuatu yang enggak berfaedah, sumbernya dari aktivitas keseharian kita. Misal mancing seharian, itu kategorinya laghwun. Main catur seharian, itu kategorinya juga laghwun. Main HP seharian, bahkan tidak ada waktu untuk belajar, waktu untuk baca Al-Quran, waktunya habis hanya untuk main HP. Sama, kategorinya laghwun. Bahkan laporan dari beberapa rumah sakit besar di kota-kota besar di Indonesia, rumah sakit itu melaporkan jumlah anak yang dalam kategori ketagihan HP makin kesini makin bertambah. Ini artinya tugas orang tua harus semakin ketat untuk mengawasi dan mengontrol anak-anak kita dari HP. Apakah HP itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat atau justru HP itu yang membuat masa depan anak menjadi suram, karena bahkan anak sudah ketagihan main game dan ketagihan untuk tidak lagi mau baca Quran, mau baca buku-buku pelajaran, waktunya habis hanya untuk main HP. Di dunia ini setidaknya baru ada 2 negara yang serius ngontrol rakyatnya dari HP. Pertama Beijing dan nomor 2 Iran. Jadi di Iran itu memang negara membuat aturan yang boleh menggunakan smartphone itu minimal anak yang usianya 14 tahun. Jadi relatif jarang misalnya kalau kita pergi ke Iran menemukan anak se-SD atau masih duduk di bangku SMP, SMU yang mereka di tangannya ada HP. Sangat jarang kalaupun ada. Umumnya di tangan mereka anak-anak di Iran, di Tiongkok itu adalah buku pelajaran. Kalau di Iran tentu Al-Quran. Sangat jarang ada anak-anak yang asik main HP sepanjang hari di tangannya ada HP. Dan nampaknya di negara kita itu belum terjadi. Padahal kita tahu gara-gara HP betapa banyak anak-anak justru akan kehilangan masa depannya karena sudah ketagihan HP. Bahkan dilaporkan di beberapa rumah sakit anak-anak itu sudah dalam keadaan sekarat, ternyata gerakan tangannya masih gerakan lagi main HP, nutul-tut HP. Padahal posisinya sudah sekarat. Bagaimana kalau dia waras? Rasa-rasanya dia ketika diajak bertamu selalu merasa enggak betah, pengen segera keluar rumah untuk main HP. Bahkan kalau HP ketinggalan, anak bisa nangis, minta segera pulang karena mainannya tertinggal di rumah. Ini semua bukti bahwa anak tidak lagi bisa memanfaatkan HP untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi ternyata HP justru meracuni masa depan mereka. Untuk itu sekali lagi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ingat anak-anak kita adalah aset kita untuk masa depan kita. Jangan biarkan anak-anak itu kemudian waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan laghwun, sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi kalau kita pengen memiliki iman yang sempurna, perintah Al-Quran sebagaimana dinyatakan di surat Al-Mu'minun, kita harus berani mu'rid, berpaling dari apa? Anil lahwi, sesuatu yang enggak berfaedah. Apakah lahwun itu sifatnya qauli, berbentuk ucapan, atau lahwun itu berbentuk fi'li, berbentuk gerakan atau aktivitas. Dua-duanya harus kita tinggalkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk meniru akhlak Nabi biar kita memiliki kesempurnaan iman dan takwa di hadapan Allah adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kalau kita ingin memiliki iman dan takwa yang sempurna di hadapan Allah, kita harus berani melawan kebakhilan kita untuk membayar kewajiban zakat yang diwajibkan Allah bagi orang Islam yang kaya-kaya. Ingat, harta yang kita miliki hakikatnya itu hanya titipan Allah. Karena itu titipan, maka kewajiban kita sebagai pihak yang dititipi jangan sampai lupa. Di antara harta yang dititipkan Allah itu ada sebagian yang menjadi haknya
orang-orang miskin, haknya orang-orang fakir, serta haknya orang-orang yang mungkin sekarang ditimpa kemalangan. Allah tidak minta terlalu banyak dari harta yang dititipkan kepada kita. Rata-rata yang dipinta hanya 2,5% saja. Artinya kalau kita punya tabungan isinya 100 juta, jangan lupa itu sudah sampai nisab dan wajib dikeluarkan hanya 2,5%, 2,5 juta. Kalau dititipi 1 miliar, sama kita hanya diminta untuk mengeluarkan zakat hanya 25 juta rupiah. Begitu juga dengan harta-harta lain, nanti besaran kewajiban zakatnya menyesuaikan, ada yang 2,5%, ada yang misalnya sampai 5%, 10%, bahkan ada yang sampai misalnya 20%. Tergantung jenis harta yang dititipkan Allah kepada kita. Yang punya sawah, nanam padi, ingat sekali panen kalau pupuk gratis, air gratis, zakatnya agak besar. Sebaliknya kalau pupuk beli, tenaga kerja mahal, yang dipinta hanya 1/5-nya. Kalau gratis 1/10-nya. Itu aturan-aturan yang sudah dibuat Allah untuk kita. Ingat, karena kewajiban apapun harus dibayarkan. Kalau sampai kita enggak bayar zakat, Allah pasti punya cara untuk ngambil hartanya yang dititipkan kepada kita. Mungkin dikirim air bandang, mungkin dikirim api, mungkin dikirim gempa dan sebagainya. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita telah diberikan anugerah rezeki yang banyak. Jangan lupa rata-rata hanya 2,5% dari harta yang dititipkan Allah itu yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Insya Allah kalau seluruh umat Islam di Indonesia mereka mengeluarkan zakat sesuai aturan, tiap tahun lembaga zakat setidaknya akan punya duit 400 triliun. Kalau tiap tahun lembaga zakat punya duit 400 triliun, apa yang nggak bisa dibuat? Mau bikin masjid megah sekian lantai, mau bikin sekolah kelas internasional, mau menyantuni anak-anak, orang-orang yang sekarang kena musibah, semuanya pasti bisa disalurkan. Hanya saja sayangnya pemasukan zakat di Indonesia itu kisarannya baru sekitar 8%. Masih sangat jauh, masih ada sekitar 90% yang belum masuk di lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu sebagai orang yang berakal dan kita punya cita-cita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka sekali lagi semua akhlak, semua karakter yang sudah dicontohkan Nabi, idealnya itu juga menjadi bagian dari yang kita tiru dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ketika kita sebagai orang yang beriman sanggup meneladani akhlak Nabi, setidaknya akhlak Nabi yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, apa yang kita tiru dari Nabi itu insya Allah akan mengantarkan diri kita menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, menjadi seorang mukmin yang sempurna ketakwaannya, dan insya Allah dengan iman dan takwa itu kita semua kelak akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, tidak saja bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat kelak. Demikianlah khutbah kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wastanibus sayyiat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.